Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan tukang coding ya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit database MySQL lagi ya, gitu ya. Hari ini yang akan saya coba bahas adalah tentang trigger di MySQL, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru belajar database MySQL gitu ya, dan belum tahu trigger itu apa gitu. Jadi trigger itu adalah sekumpulan perintah yang secara otomatis dieksekusi oleh database ketika terjadi suatu event pada suatu tabel. Contohnya ketika suatu tabel di-insert atau di-delete atau di-update gitu ya. Maka secara otomatis kita bisa melakukan beberapa perintah itu dieksekusi secara otomatis gitu ya. Sebetulnya mirip dengan store prosedur, hanya bedanya kan kalau store prosedur itu dia dipanggil secara manual. Nah, kalau trigger itu dia akan ke picu otomatis ketika suatu tabel itu terjadi suatu event gitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja studi kasus ya teman-teman. Jadi kita akan coba membuat studi kasus. Jadi ini saya sudah membuka SQL Yok ya. Di sini sudah terhubung dengan database MySQL yang ada di lokal komputernya gitu. Nah, hari ini kita akan coba membuat sebagai contoh sederhana saja ya teman-teman. Jadi nanti saya akan coba buat sebuah tabel penerimaan. Oke, kita langsung buat saja tabelnya. Kita beri nama penerimaan barang di sini ya. Nah, di sini fieldnya kita masukkan ID. Kemudian di sini kita masukkan nama barang. Di sini kita masukkan jumlah terima. Nah, untuk ID kita set integer. Kemudian nama barang kita set varchar. Dan jumlah terima kita set desimal gitu ya. Sini 10,4. Jadi 10 digit dengan 4 belakang koma gitu ya. Ini salah. Nah, di sini untuk primary key-nya saya set ID saja, kemudian auto increment. Maaf, ininya belum ya. Ini kita isi 50 karakter. Nah, jadi rencananya adalah ketika kita memasukkan data ke tabel penerimaan barang, maka kita ingin secara otomatis mengenerate si jumlah stoknya gitu. Jumlah stoknya barang tersebut berapa gitu ya. Berarti kita membutuhkan lagi suatu table untuk menampung stoknya gitu. Maka kita buat stok lagi di sini ya. Kita buat stok barang gitu. Oke, stok barang, kemudian kita seperti biasa di sini ID stok. Kemudian di sini nama barang. Kemudian kita buat jumlah stoknya berapa gitu ya. Kemudian ininya integer. Di sini nama barang varchar ya 50. Kemudian jumlah stoknya desimal 10,4 seperti ini misalkan. Nah, ini primary key-nya saya set di nama barang karena nanti satu nama barang hanya ada satu di sini gitu ya di tabel ini. Nah, kemudian ID stok kita set ke auto increment. Oke. Nah, selesai seperti ini. Nah, jadi skenario-nya adalah seperti ini. Misalkan kita di sini di tabel penerimaan barang ya. Nah, di tabel penerimaan barang ini kita insertkan sebuah data. Misalkan datanya adalah laptop. Kemudian jumlah terimanya ada 10 gitu ya. Maka tabel ini, stok barang ini harus terisi seperti ini. Laptop, stoknya ada 10 gitu. Nah, kemudian ketika kita insert lagi di sini, laptop lagi, kemudian terima barangnya 2 gitu ya.
Nah, maka di sini ingin tampil berarti 12 ya, seperti itu. Jadi di sininya masuk ada 10 dan 2, ke sininya 12 seperti itu. Nah, sebetulnya kan kalau pakai query juga ini bisa gitu ya. Ya, tinggal kita update saja gitu ya. Nah, tetapi karena di materi kali ini kita sedang belajar trigger, maka kita akan coba menyelesaikan kasus ini dengan trigger gitu. Oke, bagaimana caranya? Kalau di SQL Yoke itu cukup mudah, teman-teman. Jadi kita cukup melakukan seperti ini. Kita klik di si nama tabelnya, kemudian kita ke create trigger gitu ya. Karena kita akan membuat trigger ketika tabel penerimaan barang ini di-insert, maka stok yang di sini akan dibentuk gitu ya. Maka kita harus membuatnya di penerimaan barang. Oke, kita create trigger di sini. Nah, kita beri nama triggernya mau apa gitu. Nah, jadi trigger itu ada macam-macam, teman-teman. Ada yang ketika event di-insert, dan di-insert pun itu kebagi lagi, ada yang sebelum di-insert atau sesudah di-insert gitu ya. Jadi kita mau melakukan suatu perintah ketika tabel sebelum di-insert atau sesudah di-insert. Nah, di sini kita akan mencoba membuat yang sesudah di-insert gitu. Ketika tabel penerimaan barang di-insert, baru stok barang di-generate gitu ya. Oke. Di sini kita coba beri nama misalkan trigger, huruf kecil saja ya. Trigger stock after insert seperti ini. Nah, secara otomatis nanti si SQL-nya dia akan mengenerate kodenya untuk kita, teman-teman. Jadi kita tinggal modifikasi di sini gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa blok ya. Ada di sini ada delimiter sebagai pembatasnya, kemudian di sini ada create, kemudian create trigger. Nah, di sini ada nama trigger yang tadi kita tentukan. Kemudian nah codingnya kita taruh di sini nih, perintah query kita gitu ya di dalamnya. Oke, nah di sini kita perlu memilih karena kita ingin membuat setelah insert, berarti kita pilihnya after insert gitu ya. Di setelah tabel diisi. Oke, kita seperti ini. Nah, coba kita balik lagi ke sini ya. Jadi di sini kita setelah tabel ini terjadi event apa gitu. Jadi kita bisa memilih, teman-teman. Jadi setelah tabel penerimaan barang ini diisi data, atau setelah tabel penerimaan barang ini diupdate ketika ada datanya yang berubah melakukan apa, atau ketika tabel penerimaan barang ini di delete seperti itu ya. Jadi nanti ini kita bisa sesuaikan kasusnya ingin seperti apa sesuai kebutuhan teman-teman. Nanti kita akan coba satu-satu ini seperti apa gitu studi kasusnya ya. Kita coba sekarang buat untuk after insert dulu. Nah, oke, kita mulai di sini. Nah, kita taruh query-query kita di sini seperti itu ya. Nah, untuk melakukan update ke sini, berarti kan ketika kita menginsert ke sini, kita harus insertkan juga di tabel stok barang gitu ya. Nah, kita harus tentukan dulu nih kita harus menginsert lagi, misalkan kayak tadi gitu ya. Di sini sudah ada laptop. Misalkan terimanya 10 seperti itu. Nah, di stok barang ini sudah ada laptop belum gitu. Kalau misalkan di sini belum ada laptop, maka kita harus insert laptopnya gitu kan. Tapi jika di sini sudah ada laptop, kita tidak perlu insert, tapi cukup update jumlah stoknya seperti itu ya. Di logikanya seperti itu. Jadi kita mulai. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan suatu variabel gitu ya. Jadi kita mendeklarasikan, yang saya deklarasikan adalah ID stok ini gitu ya. VID stok integer. Nah, seperti ini. Kemudian kita set dulu VID stoknya
diisi kosong gitu. Ini nanti sebagai kita penanda dia sudah ada barisnya atau belum gitu ya di tabel stok barangnya gitu. Nah, kemudian kita melakukan select gitu. Select dari sini ya gitu. Jadi select, nah ini kolomnya select ID stock from stok barang seperti ini, where nama barangnya sama dengan new. Nah, jadi teman-teman untuk kita menunjuk kolom yang baru saja diinsert dari tabel penerimaan barang ini, kita harus memberikan awalan new gitu. Jadi untuk menunjuk ketika kita melakukan insert data ke penerimaan barang, nah untuk melakukan selectnya itu kita pakai new di sini gitu ya. Jadi new nama barang gitu. Jadi nama barang yang barusan saja diinsert di tabel penerimaan barang, maka kita harus menunjuknya pakai new di depannya gitu ya. Seperti ini. Dan nah, ID stock ini jika ketemu, maka kita masukkan ke tabel ke variabel ini, teman-teman. Di ID stock. Nah, seperti ini. Kemudian kemudian di bawah kita lakukan validasi gitu. Jika PID stoknya sama dengan kosong gitu ya, maka lakukan apa di sini gitu. Dan jika tidak kosong, lakukan apa gitu. And if nanti akan saya coba jelaskan sedikit tentang script ini ya. Kita coba buat saja dulu. Nah, jadi di blok sini ini adalah untuk melakukan perintah ketika di tabel stok barang ini kita belum ada barisnya atau belum ada nama barang yang kita insertkan gitu. Dan di baris yang else ini adalah ketika di stok barang ini sudah ada nama barang tersebut gitu ya. Oke, berarti nah di sini kita mulai karena barisnya belum ada maka insertkan dulu gitu ya. Jadi di sini kita insert into stok barang. Nah, yang kita akan insertkan cukup dua saja teman-teman karena ini sudah auto increment ya. Jadi cukup nama barang dan jumlah stok seperti ini. Kemudian values-nya adalah, nah di sini values-nya adalah ID stock ini teman-teman gitu. Oh, maaf bukan ID stock tapi kita sepertinya harus melakukan select lagi ya di sini ya. Sebentar, kita jumlah stok. Nah, sebetulnya di sini untuk nama barangnya cukup kita beri ini teman-teman. Nama barangnya ini. Kemudian jumlah stoknya adalah new. Jumlah terima. Karena belum ada barisnya maka otomatis barang yang diinsert pada saat itu adalah merupakan jumlah stoknya. Seperti itu ya logikanya. Nah, kemudian jika ini ke sini ya. Jika di tabel stok barangnya itu sudah ada barangnya, maka kita cukup melakukan update saja jumlah stoknya seperti itu ya. Jadi stok untuk perintah update seperti biasa, update stok barang, set jumlah stok diisi. Nah, di sini jumlah stoknya diisi jumlah stok seperti ini ditambah dengan jumlah terima yang barunya gitu ya. Karena kalau sebelumnya sudah ada stoknya berarti ketika ada penerimaan baru ya cukup ditambahkan dengan penerimaan yang barunya seperti itu ya gitu. Where, nah di sini kita harus tentukan where-nya. Nama barang sama dengan new nama barang seperti ini teman-teman.
Harusnya logikanya sudah selesai di sini untuk proses insert gitu ya. Kita coba eksekusi dan berhasil ya. Dan di sini otomatis terbentuk trigger stock after insert yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba ini, kita close aja dulu. Kita kosongkan dulu datanya. Nah, sekarang kita coba nih. Ini kan di sini kosong, di sini pun kosong. Nah, sekarang kita coba melakukan insert data seperti tadi. Misalkan kita ada nerima laptop, nerimanya 10 buah gitu ya. Kemudian terima mouse, terimanya 3 gitu. Kemudian ada masuk lagi laptop lagi, terima 6 gitu. Nah, kalau kita hitung berarti kan kita ada penerimaan nih. Laptop ada 16 dan mouse 3 gitu. Nah, harusnya di sini terbentuk seperti itu. Kita coba refresh. Nah, ini kan sudah betul ya, teman-teman. Jadi laptop ada 16, 10 tambah 6, kemudian ada mouse 3 gitu. Ada mouse 3 di sini. Jadi kalau kita tambahkan lagi mouse lagi di sini, misalkan mouse-nya 9 gitu. Nah, otomatis di tabel stok barangnya akan berubah juga menjadi jumlah stoknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan query secara manual atau dipanggil secara manual, tapi kita bisa taruh ini di dalam trigger gitu. Kenapa ini bisa jadi berguna gitu ya? Padahal kan ya sudah saja kita buat update manual seperti itu kan, atau enggak kita bikin query aja untuk stok gitu ya. Karena kan ini kita bisa aja lakukan query seperti ini kan teman-teman. Jadi select, misalkan di sininya nama barang, select nama barang from penerimaan barang kecil ya, benar. Select from penerimaan barang. Sini bisa group by nama barang. Nah, kemudian kita sum, ini jumlah terima, S jumlah stok. Nah, kita kan bisa saja melakukan query seperti ini juga gitu. Hasilnya sama-sama aja kan dengan stok barang ini gitu. Kenapa harus repot-repot bikin trigger seperti itu kan mungkin pertanyaannya gitu ya. Nah, sebetulnya untuk tabel-tabel atau ketika datanya kita masih sedikit, kemudian tabel yang digunakannya masih sedikit, query ini ya cepat-cepat saja teman-teman ya. Jadi ini bagus-bagus aja sebetulnya, Mas. Hanya saja ketika database kita sudah tumbuh, kemudian datanya sudah berlipat ganda jutaan seperti itu. Kemudian joinnya kan ini sederhana, hanya satu table. Nah, ketika di dunia nyata gitu, di dunia pekerjaan yang nyata itu mungkin joinnya bisa banyak sekali tabelnya gitu teman-teman. Kemudian tiap tabelnya itu jutaan juga misalkan barisnya seperti itu. Ketika kita menggunakan perhitungan stok dengan query seperti ini, itu akan ada bermasalah di performa nantinya gitu. Sehingga ketika sudah jutaan seperti itu, mungkin lebih baik kita membuat sebuah table sendiri gitu, seperti tabel stok barang ini gitu. Dimana ya sudah ini diupdate per mutasi barangnya misalkan gitu ya, ketika ada terjadi masuk keluar dan lain-lain gitu. Jadi ini akan lebih ringan karena ketika kita ingin tahu stok, kita cukup select bintang saja dari tabel stok barang ini. Jadi kita nggak akan melakukan join, kita nggak akan select jutaan data yang di join seperti itu ya, tapi cukup select satu tabel ini. Tapi kalau kita menggunakan query, tentunya kita akan menggunakan query yang cukup berat nantinya gitu ya. Mungkin kalau datanya masih ribuan, ratusan ribu, itu tidak akan terlalu ngefek gitu. Nah, jadi mungkin salah satu kegunaan trigger di situ teman-teman. Kenapa sih harus pakai trigger gitu? Karena ya itu tadi, mungkin dengan cara seperti ini nanti akan lebih membantu di sisi performa dari aplikasi kita seperti itu ya. Nah,
Kita lanjut lagi teman-teman. Kita kan sudah buat yang after insert ini. Nah, kita coba lagi trigger yang tipe lain ya. Coba kita di sini alter trigger. Nah, di sini saya akan membuat lagi yang after delete gitu ya. Kita coba after delete. Nah, ini saya templatenya pakai yang tadi kita buat untuk after insert gitu. Nah, kita tinggal ganti saja di sini untuk membuat trigger baru after delete gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini logikanya adalah ketika ada baris di penerimaan barang ini dihapus, misalkan baris mouse ini dihapus 9, maka stok barang yang di sini mouse ini harus dikurangi 9, berarti sisa 3 gitu ya. Jadi ketika di sini yang baris ini dihapus 9, di sini berarti jadi 3 gitu. Nah, kita coba logikanya seperti apa. Nah, logikanya sebetulnya kalau untuk ini lebih mudah teman-teman, kita cukup hapus yang ini ya, gitu. Tetap sama seperti ini, hanya bedanya ininya kita kurangi gitu ya. Jadi jumlah stok awalnya dikurangi dengan jumlah yang di delete gitu. Nah, di sininya bukan new untuk delete, tetapi kita pakai old gitu. Nah, seperti ini. Ininya kita rubah menjadi after delete. Oke, kita coba. Nah, di sini ada error, teman-teman. Coba kita lihat errornya apa. Near if. Oh, di sini sebetulnya kita udah nggak perlu pakai if tadi. Tidak kehapus ya. Kita coba eksekusi lagi. Nah, sudah sukses. Sekarang kita coba. Nah, di sini kan sudah terbentuk nih, ada trigger after delete gitu ya. Kita coba nih. Skenario awal tadi kita ingin coba menghapus si mouse ini ya. Kita coba hapus baris ini, delete. Maka apa yang terjadi pada stok barang ini? Kita refresh. Nah, sudah betul ya. Jadi mouse-nya sudah berkurang 9, sekarang sisa 3. Nah, gimana kalau kita hapus lagi nih? Si mouse-nya hapus lagi. Kita refresh lagi. Nah, sudah 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini masih banyak lagi, kayak tadi kan ada yang before. Jadi sebelum di insert lakukan apa. Kalau yang sedang kita kerjakan tadi, yang ini adalah setelah di insert gitu. Itu logikanya sama-sama aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri. Saya hanya memberikan contoh sederhana seperti ini gitu ya. Untuk pengembangannya ke depannya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Ketika menemukan suatu kondisi kasus seperti apa, ya tentu penyelesaiannya akan berbeda. Tetapi secara konsep untuk trigger adalah seperti ini gitu ya. Jadi perintah yang bisa dieksekusi ketika suatu table itu mengalami sebuah event gitu. Eventnya bisa insert, bisa update, bisa delete gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di like dan di share teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di tutorial MySQL selanjutnya ya. Terima kasih.